Selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah penyampaian materi webinar kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Avanti Sandi. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Eh, Sebelumnya ini konfirm dulu suaraku kedengeran nggak? Keras nggak? Keras, Mas. Kedengaran, Kak? Oke. Sip. Bentar, saya share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan belum share screen-nya? Ya, Kak. Oke, mungkin kita awali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avanti Sandi. Saya semester 8. Mungkin sedikit sharing aja ya. Jadi dulu saya pernah mengikuti studi independen kampus Merdeka UI UX, tepatnya di Binar Academy selama kurang lebih 5 bulanan atau 6 bulanan. Kemudian saya melakukan magang sebagai pengajar studi independen SMKPK di BISA AI selama 5 bulan. Oke. Jadi di sini untuk materi yang akan saya bawakan kali ini adalah cara membangun studi kasus dan portofolio UI UX. Ini udah full layar ya, share screen-nya ya. Udah, Mas. Oke. Jadi apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, kita akan bahas mengenai studi kasus dan portofolio. Kemudian mengapa studi kasus dan portofolio itu penting. Kemudian membangun studi kasus. Kemudian ada macam-macam portofolio dan contoh studi kasus dan portofolio UI UX. Nah, di sini kita akan berfokus kepada UI UX saja ya. Jadi sebenarnya banyak jenis portofolio, entah itu dari developer atau dari PM atau dari kita sebagai UI UX. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah mengenai studi kasus dan portofolio UI UX. Kita masuk dulu ke pengertiannya. Oke, apa sih pengertian studi kasus? Biasanya studi kasus tuh dikenal di dalam dunia metode. Tapi dalam UI UX, metode tersebut itu bisa jadi salah satu cara untuk menyusun contoh karya desain yang disertakan desainer ke dalam portofolio. Nah, sedangkan portofolio itu berisi beberapa kumpulan studi kasus dan dirancang untuk memamerkan karya serta proyek-proyek yang telah desainer kerjakan. Oke, jadi bisa dikatakan kumpulan studi kasus itu adalah portofolio. Nah, apa itu studi kasus? Studi kasus itu lebih ke cara atau susunan cara atau tahapan-tahapan yang kalian lalui dalam proses mendesain suatu aplikasi. Itu dinamakan studi kasus gitu. Misal kalian mau bikin aplikasi misal ojek online gitu ya, dengan nama baru gitu ya. Nah, kalian susunan atau cara-cara atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam membuat membuat desain aplikasi itu kalian masukkan tuh, kalian tulis semua
secara berurutan, dimulai dari pertama, misal kalian pakai tahap design thinking gitu, dari empathize, kemudian di define, kemudian ideate gitu. Nah, kalian jelaskan secara teruntut sampai terjadilah sebuah desain suatu aplikasi ojek online tersebut. Nah, sedangkan portofolio itu adalah sekumpulan portofolio ini itu ya untuk memamerkan studi kasusnya kalian atau hasil desainnya kalian atau hasil rancangan desain kalian gitu untuk menarik entah itu recruiter atau dari kliennya kalian sendiri. Nah, apa sih manfaat keduanya? Studi kasus di sini itu menunjukkan keterampilan dan cara berpikir desainer saat menangani masalah serta menceritakan semenarik mungkin dalam bentuk teks dan gambar. Sedangkan kalau kamu seorang desainer dan ingin merintis karir, CV dan cover letter tidaklah cukup. Kamu perlu membuat dan memelihara portofolio desain UX untuk membuktikan kemampuan serta pengalaman kamu mendesain. Jadi manfaat kalian bikin studi kasus ini itu kalian itu dapat mengasah cara berpikir untuk menangani masalah, kayak gimana sih pain point dalam membuat suatu aplikasi ini, kemudian kalian itu gimana cara membawakan ceritanya semenarik mungkin gitu agar dapat menarik klien gitu. Misal ada permasalahan apa, kemudian kalian menceritakan ini prosesnya dan ini hasilnya gitu. Sedangkan kalau misal portofolio itu berguna nanti kalau misal kalian mau ngapply pekerjaan gitu. Jadi kalau mengapply pekerjaan kan pasti ada CV, ada cover letter. Nah, untuk mendukung skill dan kemampuan kalian agar dapat dibuktikan, nah maka diadakanlah portofolio ini sebagai pendukung skill kalian gitu. Studi kasus versus portofolio. Posisi studi kasus dalam portofolio biasanya ditulis di halaman terpisah yang didedikasikan untuk sebuah proyek, sehingga portofolio kamu bisa berisikan kumpulan studi kasus, kurikulum vitae, artikel-artikel terkait, kontak, dan sebagainya. Jadi di dalam portofolio juga memuat berbagai hal ya. Jadi misal kayak kontaknya kalian, kemudian CV-nya kalian yang bisa di-download di portofolionya kalian gitu. Nah, nanti ada bentuk-bentuk portofolio, nanti kita akan bahas selanjutnya deh. Nah, mengapa studi kasus dan portofolio itu penting? Ada pepatah yang bilang, every great design begins with an even better story. Nah, mengapa studi kasus itu penting? Studi kasus itu tidak hanya penting untuk desainer dalam menyusun proses desain sebuah produk ke dalam portofolio, studi kasus juga berguna untuk menarik klien dan recruiter. Nah, yang tadi kita bahas. Nah, pentingnya studi kasus bagi klien. Studi kasus itu bisa membantu memberikan gambaran serta wawasan atau insight ke dalam terhadap proses desain serta kemampuan kamu sebagai desainer. Kemudian ada pentingnya studi kasus bagi recruiter, yaitu tugas recruiter adalah menyaring kandidat. Mereka menginginkan kandidat yang bisa berkomunikasi melalui desain dan menjelaskan diri secara jelas dan menarik. Jadi kalau misal nih kalian seorang freelancer gitu ya, misal freelancer designer, kalian tuh bisa bikin studi kasus semenarik mungkin gitu loh, agar klien tuh tertarik untuk minta jasa kalian. Ataupun kalau misal kalian seorang pencari kerja, untuk recruiter itu biasanya juga recruiter melihat keselarasan kalian, keselarasan studi kasus yang pernah kalian buat. Misal nih, misal terus mengenai e-commerce, kemudian saya daftar di Shopee gitu. Nah, si Shopee ini, pihak recruiter dari Shopee itu pernah bikin e-commerce gitu. Nah, jadi ada suatu nilai plus untuk ini melakukan rekrutmen atau memanggil kita ke dalam timnya mereka, seperti itu. Mengapa portofolio itu penting?
Nah, ini ada kata-kata dari Jared Spool ya. Jared Spool, yaitu founder firma UX UIE, menjelaskan bahwa portofolio itu sangat penting, nggak cuma seorang untuk desainer, tapi juga perusahaan yang akan merekrutnya. Yang saya bilang tadi gitu, perusahaan juga perlu portofolionya kalian juga untuk mendorong kinerja perusahaannya lah agar selaras gitu. Nah, ini Spool pernah berkata, hal utama yang saya cari dari portofolio adalah bukti bahwa kandidat dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan secara khusus atau skill set. Saat kami melihat resume dan portofolionya, kami sedang memeriksa apakah kandidat telah melakukan hal-hal yang kami inginkan sebelumnya. Gitu. Portofolio Anda harus menceritakan kisah bagaimana Anda membuat semuanya bekerja, menunjukkan tantangan, bagaimana Anda dengan keseluruhan organisasi, proses, dan berkolaborasi. Jadi, kegunaan portofolio yaitu untuk menjelaskan gimana sih cara kalian berpikir gitu. Kayak misal, pastikan dalam sebuah aplikasi ada pain point atau kesulitan gitu ya. Pain point tersebut itu kalian lakukan pemecahan masalah gitu. Nah, itu masuknya di ide, nanti di solution ide ya. Nah, perusahaan juga ingin mengerti cara berpikir Anda gitu, apakah Anda realistis atau imajiner. Nah, itu tergantung dengan kemauan perusahaannya sendiri gitu. Nah, dari pernyataan Jared Spool tadi, kita bisa berikan beberapa alasan pentingnya portofolio sebagai berikut. Yaitu dengan menceritakan ulang beragam proyek yang pernah dikerjakan, kita bisa memperlihatkan kemampuan dan hasil kerja, mendefinisikan serta merefleksikan karir mana yang paling cocok untuk kita. Kemudian kita bisa belajar dari proyek sebelumnya terkait proses atau metode yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian membantu recruiter memahami diri kita dari portofolio yang menceritakan bagaimana kita menghadapi suatu masalah, proses desain yang kita terapkan, dan bagaimana kita mengelola hasil akhirnya. Seperti itu. Oke, lalu gimana sih cara membangun studi kasus? Nah, inti dari studi kasus terletak pada alur cerita. Jadi harus ringkas, tapi bisa merangkum seluruh proses kerja kamu dari awal sampai akhir. Jadi kalau misal kalian bikin studi kasus, itu usahakan jangan terlalu explain yang terlalu banyak gitu. Emang detail penting, cuman nggak perlu detail gitu. Yang penting kalian get the point-nya, poin-poinnya, kalian susun dengan kata yang sederhana dan ringkas dan mudah dipahami. Intinya seperti itu. Yang sekiranya tuh dapat merangkum seluruh proses kerjanya kalian gitu. Nah, agar portofolio kamu bisa membantu membuka peluang karir dan mengantarkan sampai tahap wawancara, rahasianya terletak dari penulisan yang selaras dengan kebutuhan audiens kamu. Nah, ini yang saya bilang tadi, penulisan yang selaras dengan kebutuhan audiens. Jadi, audiens juga punya kriteria dalam dalam misal melakukan rekrutmen atau ingin meminta jasa kita gitu. Selaras gini itu ya misal nih dari klien tuh ingin melakukan pembuatan sebuah aplikasi A gitu ya misal. Nah, di portofolionya kita pernah melakukan pembuatan aplikasi yang mirip dengan aplikasi A gitu. Nah, itu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi audiensnya kita gitu. Tapi ada yang perlu kamu ingat nih, walaupun sebuah studi kasus meringkat keseluruhan proses kamu, studi kasus adalah dokumen profesional, bukan manuskrip. Ya, artinya itu ya bukan tulisan semua gitu loh. Nah, ada beberapa hal yang nggak perlu kamu cantumkan dalam studi kasus, misalnya kayak pengalaman kerja yang kurang menyenangkan, informasi khusus perusahaan atau proyek sebelumnya, ide yang ditolak atasan, dan sebagainya. Jadi untuk yang buruk-buruk tuh kalian keep aja gitu loh. Jadi kalian hanya menang yang res
Suara saya kedengaran nggak? Tadi hostnya nge-mute. Halo. Kedengaran. Oke. Lanjut ya. Tadi sampai mana? Oh iya, pengalaman kerja yang kurang menyenangkan itu nggak usah ditulis gitu. Kalian hanya menulis yang baik-baik saja gitu. Nah, gimana sih cara menulis studi kasus? Menulis studi kasus ini bisa dibagi jadi 8 bagian, yakni pertama judul dan subjudul project, kemudian jenis klien atau perusahaan atau project, kemudian tanggal proyek, terus peran kita, terus ringkasan proyek, kemudian ada tantangan atau masalah yang dihadapi, kemudian proses penyelesaian atau solusi, dan hasil. Jadi 8 ini sebenarnya ada yang nggak terlalu penting, cuman lebih baik ada, kalaupun perlu ditambah juga lebih bagus gitu loh. Jadi semua bagian ini itu bagian intilah dalam membuat sebuah studi kasus. Oke, kayak misal yang pertama nih judul dan subjudul. Nah ini tuh harus ada gitu. Untuk panjang itu judul proyek itu 1 baris aja, kemudian subjudul itu 1 sampai 2 baris. Pastikan judul kamu singkat dan jelas, terus menggabungkan nama merek atau aplikasi atau klien, tujuan proyek, terus mudah dipahami juga, terus serta menggunakan jargon teknis gitu. Subjudul bisa jadi opsional, kalaupun dicantumkan sebaiknya berisi gambaran garis besar proyek. Ya, jadi kalau misal kalian nggak mau pakai subjudul juga nggak apa-apa, itu opsional. Yang penting judul dari aplikasi yang kalian buat itu ada gitu. Kemudian jenis klien atau perusahaan atau project, panjangnya sebaris aja gitu. Jenis klien, perusahaan atau project bisa membantu membangun lebih banyak latar belakang untuk siapa project dilakukan. Kalaupun kamu sudah menuliskan ini pada judul ataupun subjudul, mungkin nggak perlu. Yang tadi saya bilang ada hal yang nggak perlu. Ya contohnya ini juga kurang urgensinya lah dalam penulisan studi kasus. Cuman kalau misal kalian mau juga nggak apa-apa ditulis gitu. Kemudian tanggal proyek. Tanggal proyek panjang sebaris saja, yaitu kapan atau berapa lama sebuah proyek dilaksanakan. Kemudian membantu rekrut menentukan apakah itu pekerjaan terbaru, dan yang paling penting mengukur tingkat keahlian kamu. Nah, jadi untuk tanggal proyek biasanya tuh ada tenggatnya ya. Misal dari tanggal 1 Maret sampai 29 Maret misal gitu. Nah, itu dicantumkan apa-apa gitu. Nah, gunanya apa sih? Ya, yaitu untuk mengerti, misal ada recruiter yang mau merekrut kalian, itu tahu ini pekerjaan terakhir kalian nih gitu. Ataupun untuk mengetahui kemampuan kalian dalam membuat seluruh desain tersebut dalam waktu 1 bulan gitu. Kemudian ada peranan kita, ini wajib sih. Jadi untuk panjangnya itu sampai 1 sampai 2 baris. Bagian ini menyatakan apa yang kamu lakukan dan bagian mana saja yang menjadi tanggung jawab kamu dalam seluruh proyek. Apakah kamu bekerja dengan tim, apakah kamu bekerja tanpa pengawasan. Nah, perekrut seringkali ingin tahu apakah kamu bisa menjadi seorang tim player ataupun kamu bisa bertanggung jawab saat bekerja sendirian dengan pengawasan minimal gitu sih. Nah, ini sebenarnya yang paling penting, lebih tepatnya ini job desk sih. Job desk-nya kalian, misal kalian bekerja di dalam kelompok, bikin suatu studi case tersebut dalam berkelompok. Nah, kalian harus cantumkan nih, misal bagian saya adalah membuat desain sistem, kemudian menyusun wireframe, kemudian membuat low-fi dan high-fi gitu. Itu kalian jelaskan secara detail di my role atau peranan kamu gitu. Kemudian ada ringkasan project, ini juga paling penting, panjangnya 1 sampai 3 paragraf. Kolom ini adalah bagian penting bagi setiap pembaca yang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca keseluruhan studi kasus. Agar perekrut tetap dapat mendapatkan informasi, kamu perlu menulis ringkasan singkat dari proyek, tujuan, dan hasil. Jadi ini juga penting ya. Jadi
ini biasanya ada di bagian awal dari studi kasus, di bagian atas. Jadi pertama about the project itu. Nah, nanti kalian di sini jelasin nih aplikasi ini itu gunanya buat apa, terus masalahnya apa gitu, kenapa kalian bikin aplikasi ini, kemudian tujuannya apa kalian bikin aplikasi ini gitu. Kemudian ada tantangan atau permasalahan, yaitu pain point ini, panjangnya 2-3 paragraf. Bagian ini secara khusus menyampaikan temuan masalah yang coba diatasi dalam proyek. Misalnya, apa persyaratan bisnis, kebutuhan pengguna, pain points yang perlu dipecah oleh proyek tersebut. Kemudian, siapa pengguna akhir dan target, atau yang menjadi sasaran gitu. Ataupun ada untuk platform apa proyek tersebut, dan di mana kendala teknis atau KPI bisnis yang harus kamu ingat. Jadi dalam membuat aplikasi juga perlu kayak ada masalahnya, ada permasalahannya. Jadi nggak mungkin aplikasi tersebut dibikin tanpa adanya latar belakang gitu. Bisa dibilang kalau permasalahan ini adalah latar belakang dari terbentuknya aplikasi tersebut gitu. Kayak misal kesulitan mencari ojek pangkalan, maka terciptalah Gojek. Kemudian kesulitan untuk belanja dan menemukan barang yang diinginkan, maka dibuatlah e-commerce gitu sih kurang lebih. Kemudian juga target usernya juga harus ditentukan, misal target usernya orang dewasa atau anak-anak atau orang tua pun bisa gitu. Nah, kemudian ada proses penyelesaian atau solusi. Nah, ini juga solusi penting kalian jelaskan itu biar tahu bagaimana cara kalian mengatasi permasalahan tersebut. Untuk panjangnya itu ya sepanjang yang dibutuhkan aja gitu. Jadi nggak ada ketentuan panjang. Yang penting kalian tuh dapat menyelesaikan masalah yang tadi ada di awal melalui beberapa proses atau tahapan desain aplikasinya gitu. Kemudian ada hasil panjang 1 paragraf, bagian terakhir ini itu menyimpulkan studi kasus. Sebaiknya cobalah untuk membagikan hal yang kamu pelajari selama mengerjakan proyek tersebut guna menunjukkan kalau kamu berperan dalam siklus hidup proyek dan mengembangkan karirmu. Jadi ya setelah melakukan beberapa penyelesaian dari aplikasi, tahapan-tahapan penyelesaian aplikasi, nah maka terjadilah hasil gitu. Kemudian ada macam-macam portofolio. Yang pertama ada website portofolio. Nah, seringkali kamu akan menemukan desainer UI UX menggunakan website sebagai portofolio. Di website biasanya mereka akan mencantumkan sedikit pengenalan diri, kontak, CV, atau rincian pengalaman dan studi kasus. Nah, biasanya kalau misal website portofolio ini itu bisa bikin sendiri, biasanya bikin sendiri sih, ya entah itu pakai template atau apa. Yang jelas mereka bikin website sendiri untuk diri mereka sendiri, gitu. Misal websitenya nama mereka gitu. Biasanya mereka itu ngasih jadi mereka tuh bikin studi kasusnya tuh di websitenya. Jadi kayak ada page lagi loh, kayak ada halaman lain gitu. Misal di navbar ada studi kasus, mereka klik, kemudian ada daftar studi kasus yang telah mereka buat. Kemudian biasanya juga mereka di situ sama biasanya tuh bisa ini sih, bisa download CV-nya sih gitu. Ini koneksiku jelas nggak ya? Soalnya ada pemberitahuan koneksi unstable. Halo. Jelas, Mas. Oke. Oke, lanjut. Habis website portofolio, itu ada PDF portofolio. Nah, bagi para pemula yang belum punya website, itu terkadang sebuah website itu terlalu sulit untuk dibuat dan belum banyak hal yang mereka pikir bisa ditunjukkan gitu.
Maka dari itu, banyak pemula menyusun portofolio mereka berbentuk deck atau slide atau PDF yang berisi sedikit pengenalan, kontak, CV, dan proyek-proyek dummy selama mereka belajar UI UX. Nah, biasanya kemudian diterbitkan ke dalam platform recruitment seperti LinkedIn. Jadi mereka kayak ya bikin PDF biasa, bikin PDF mengenai step-step mereka dalam membuat aplikasi gitu, desain aplikasi. Ataupun ada single platform portfolio. Nah, ini yang biasanya tuh yang paling populer sih. Terkadang desainer tidak punya banyak waktu untuk menyusun sebuah website atau PDF yang informatif sekaligus enak dipandang. Mereka akan menerbitkan kumpulan desain-desain atau studi kasus pada platform yang memberikan exposure tinggi seperti Dribbble dan Behance. Jadi untuk yang pengen tetap rapi gitu ya dan keren, biasanya pakainya Behance sih, Behance ataupun Dribbble sih. Jadi tahapan yang pemula tuh biasanya mereka bikin PDF, kemudian kalau misal dia ngerasa udah cukup pede gitu ya, mereka akan pindah ke single platform ini gitu. Kemudian mengupload seluruh PDF-PDF yang mereka bikin gitu. Kemudian kalau misal mereka sekiranya studi kasusnya udah banyak, biasanya mereka udah profesional ya, maka mereka bikin website sendiri gitu untuk menampilkan kumpulan studi kasus mereka gitu. Nah, terus sebaiknya pakai jenis apa? Nah, pilihannya tergantung kebutuhan kamu. Jadi kalau kamu seorang desainer UX yang ingin konsisten bisnis karir, sebaiknya buatlah portofolio dalam bentuk website. Kalau kamu pekerja lepas, berarti yang kamu butuhkan adalah exposure. Nah, kamu bisa menggunakan platform seperti Dribbble dan Behance. Gitu. Nah, lebih baik lagi jika kamu mempunyai keduanya. Jadi kamu bisa menggunakan website sebagai portofolio utama, kemudian embed karya-karya kamu yang dipublikasikan di Dribbble atau Behance pada website tersebut, misalnya. Gitu. Nah, contoh studi kasus dan portofolio UI UX. Oke, ini ada website portofolio dari Kevin Tan. Ini aku screen-nya masih PPT-nya doang. Ini share screen-nya udah di website ya. Jadi yang mana si Kevin ini itu bikin sebuah website yang menampilkan berbagai studi kasusnya gitu. Kayak misal di sini ada bio markup app dan website gitu, ataupun education.ph website itu bikin website pribadi yang kayak gini gitu. Biasanya juga mencantumkan link-link yang bisa diklik atau ngedirect ke sosmed mereka yang lain. Kayak ini ada Behance, Dribbble, LinkedIn, ataupun Instagram gitu. Ataupun ada lagi ini dari Luke Meyer. Oke. Ini si Luke Meyer juga bikin website sendiri untuk memamerkan studi kasusnya yang bisa dipamerkan gitu. Kemudian ada yang bentuknya PDF portofolio juga.
ya biasanya mereka yang masih pemula ya, yang belum punya website sendiri, itu mereka bikinnya PDF, kemudian mereka upload aja di LinkedIn gitu di sini. Jadi kayak ya juga bisa buat pamer juga sih, sebagai menarik perhatian HRD juga. Kadang kan bisa juga melakukan pelamaran melalui LinkedIn juga. Nah, ini bisa jadi brandanya kalian gitu. Jadi si HRD juga mengetahui apa sih yang pernah kalian buat gitu. Oke, ataupun kalau misal kalian single platform, kalian bisa kunjungi Behance. Nah, di sini banyak nih, banyak kumpulan dari studi kasus portofolio UI UX. Jadi kalau misal kalian butuh exposure tinggi atau yang ya kayak pengen banyak yang lihat gitu loh, kalian uploadnya di Behance, karena di Behance juga banyak orang yang riwa-riwi, dalam artian ya pasti kalau misal kalian upload mungkin ada yang lihat gitu loh. Misal di sini ada si Basam Ahmed ini, itu dia bikin fashion. Ini kalian jelasin aplikasinya, kayak overview-nya juga, my role-nya juga, kayak yang tadi kan. Kemudian challenge-nya juga, atau tantangannya juga gitu. Kemudian kalian jelasin desain prosesnya, kemudian gimana sih cara define problemnya. Nah, ini juga penting gitu sebagai penilaian gimana sih cara kalian mengatasi aplikasi gitu. Oke, mungkin segitu aja sih dari saya. Mungkin itu aja sih, teman-teman, untuk penjelasan mengenai cara membangun studi kasus portofolio UI UX. Jadi mungkin ya terima kasih udah mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan. Untuk peserta yang lain, barangkali ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaannya. Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Terima kasih untuk Kak Afan. Oh ya, sama-sama. Ya, ini untuk peserta yang lain, barangkali ada yang mau bertanya, Ya, silakan. barangkali ada yang mau ditanyakan. Kak, itu ada yang bertanya. Iya. Oh, di chat ya? Oke. Dan Ini dari mana nih? Dawa juga ya, aku ciltok materi nih. Apa sih?
Oke, ini dari Andika atau yang dari Poltek dulu nih? Ini kayaknya Andika nggak ada. Dari yang Andika dulu. PA ambil judul apa, Mas? Oke. Sebenarnya nggak relate sama materinya, cuman aku jawab aja. Jadi di TA aku bikin aplikasi e-recruitment sih. Gitu. Kemudian yang dari Politeknik Harapan Bersama mau bertanya, Kak. Masih kok nggak bisa. Bukan. Oke. Mau bertanya, Kak, kalau bingung memilih studi kasus gimana? Oke, jadi sebenarnya nggak perlu bingung ya, karena studi kasus tuh terserah kalian gitu. Jadi yang kalian resahkan saja. Jadi misal nih, kayak dulu tuh aku pernah bikin berdasarkan keresahanku sendiri ya. Jadi dulu tuh aku ngeliat tuh banyak kucing terlantar gitu, kayak kasihan nggak dikasih makan gitu, makannya susah, terus ya pokoknya kasihan lah kucing jalanan gitu. Nah, akhirnya aku bikin studi kasus pet shelter. Jadi aplikasi pet shelter ini tuh kayak bisa menemukan pet shelter di sekitar kita gitu loh. Kalau jadi ya intinya untuk studi kasus sih sesuai keresahan kalian gitu, atau yang ingin kalian buat aja, nggak ada ketentuan untuk harus ini gitu. Cuma kalau misal kalian nih, kalian udah ada target ya, misal udah ada target pengen misal habis lulus aku pengen kerja di Shopee gitu. Ya perbanyak aja bikin sama permasalahannya yang ada di Shopee gitu. Jadi sebenarnya terserah gitu, nggak ada ketentuan khusus untuk bikin studi kasus. Kata patah suara. Iya sorry, ini IndiHome emang kadang kayak gini. Oke, ya intinya kalau misalnya tadi penjelasanku kurang jelas, ya intinya nggak ada ketentuan sih, nggak ada ketentuan uh, untuk bingung. Yang penting keresahan kalian aja gitu, ataupun kebutuhan kalian gitu, semaunya kalian dalam membuat studi kasus seperti itu. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Udah, ini nggak ada yang mau nanya lagi. Kayaknya udah nggak ada sih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita langsung lanjut ya ke materi yang kedua. Oke. Terima kasih untuk Kak Afan Risandi. Ya, Dan selanjutnya untuk materi webinar yang kedua akan disampaikan oleh Kak Muhammad Salman dengan tema Linux Dasar Cyber Security. Kepada Kak Salman kami persilahkan.
Apa sudah kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Salman Septianto. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Harapan Bersama semester 8. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tema yaitu Linux dasar untuk cybersecurity. Pada agenda webinar kali ini, yaitu kita akan mengenal apa itu Linux, mengenal apa itu cybersecurity, kemudian profesi apa yang ada di bidang cybersecurity, kemudian keamanan jaringan pada Linux, kemudian keamanan sistem pada Linux, forensik digital pada Linux, terus kemudian pentingnya training dan sertifikasi pada pekerjaan di bidang cybersecurity. Nah, untuk pengenalan Linux sendiri, yang pertama Linux adalah sistem operasi open source yang sering digunakan dalam dunia cybersecurity. Hal ini disebabkan karena Linux memiliki kemampuan untuk memberikan keamanan dan privasi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Selain itu, Linux juga memiliki banyak tool dan aplikasi yang dapat membantu para ahli keamanan dalam melakukan tugas mereka. Kemudian jenis-jenis Linux. Untuk jenis-jenis Linux sendiri terdapat 3. Yang pertama yaitu Debian. Untuk Debian sendiri yaitu antara lain seperti Kali Linux, Parrot, Ubuntu, Mint, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu Red Hat Enterprise Linux atau yang bisa disebut dengan RHEL. Contohnya sendiri yaitu Fedora dan CentOS. Kemudian yang ketiga yaitu ada Arch Linux. Untuk contohnya sendiri seperti Black Arch dan Manjaro. Kemudian apa sih itu cybersecurity? Nah, cybersecurity adalah aktivitas yang dilakukan oleh sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital yang bersifat ilegal. Nah, untuk profesi di bidang cybersecurity sendiri itu terdapat 7. Yang pertama yaitu Yellow Team, Orange Team, Red Team, Purple Team, Blue Team, Green Team, dan White Team. Sedangkan di Indonesia sendiri itu terdapat 3 profesi yang populer, yaitu Red Team dan Red Team, Blue Team, dan Purple Team. Untuk Red Team sendiri yaitu tim yang bertugas sebagai bad guy atau orang yang mencoba mencari celah dan membobol suatu sistem atau yang disebut juga offensive attack team. Nah, untuk profesi kategorinya sendiri yaitu bekerja sebagai bug hunting dan penetration testing. Kemudian untuk task include-nya sendiri itu dia itu bekerja sebagai ethical hacking, penetration testing, kemudian black box testing, social engineering, web app scanning, dan vulnerability exploitation. Kemudian yang kedua yaitu Blue Team. Blue Team adalah tim yang bertugas melakukan pencegahan juga perlindungan terhadap serangan cyber atau yang biasa disebut juga dengan defensive protect team. Untuk profesi kategorinya sendiri itu berupa informasi security analyst atau yang biasa disebut juga dengan infosec analyst dan cyber security analyst. Kemudian cyber security specialist, cyber security architect, cyber security crime investigator. Nah, untuk task include atau mereka itu bekerja sebagai apa? Nah, untuk task include-nya sendiri, itu mereka bekerja sebagai infrastruktur security, damage control, incident response, IR, operational security, threat hunting, digital forensic. Nah, kemudian untuk Purple Team. Purple Team merupakan gabungan atau kolaborasi dari Red Team dan Blue Team. Jadi, untuk Purple Team sendiri itu bekerja untuk memaksimalkan kinerja dari Red Team dan Blue Team-nya itu sendiri. Nah, untuk task include-nya sendiri itu mereka bekerja sebagai improvement facilitation, kemudian Red dan Blue Team skill testing, kemudian yang ketiga yaitu gap analytic, yang keempat data analytic, yang kelima yaitu system improvement, dan yang terakhir yaitu collaborative security. Nah, kemudian untuk keamanan jaringan pada Linux. Keamanan jaringan pada Linux sendiri
Itu meliputi beberapa aspek seperti firewall, port scanning, intrusion detection system atau yang bisa disebut dengan IDS. Nah, untuk firewall pada Linux sendiri itu berfungsi untuk mengatur lalu lintas data yang berfungsi yang masuk dan keluar dari jaringan sehingga dapat mencegah serangan dari luar. Kemudian untuk port scanning itu biasa digunakan untuk mendeteksi port-port yang terbuka pada sistem, sedangkan IDS digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan Linux. Kemudian keamanan sistem pada Linux. Untuk menjaga keamanan sistem pada Linux, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti update sistem, konfigurasi file sistem, dan penggunaan password yang kuat. Update sistem dilakukan untuk memperbaiki bug dan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Konfigurasi file sistem dilakukan untuk mengatur hak akses pada file dan direktori sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Sedangkan penggunaan password yang kuat sangat penting untuk pencegahan serangan brute force. Password yang kuat sendiri harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Selain itu, penggunaan password manager juga sangat membantu pada para ahli keamanan dalam mengelola password secara efektif. Kemudian forensik digital pada Linux. Untuk forensik digital pada Linux sendiri adalah proses penyelidikan terhadap sistem atau jaringan yang telah mengalami serangan atau pelanggaran keamanan. Proses ini meliputi pengumpulan bukti digital, analisis data, dan identifikasi sumber serangan. Para forensik digital harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem operasi Linux dan tools-tools yang digunakan dalam proses investigasi. Untuk beberapa tools-nya sendiri, untuk forensik digital yang populer pada Linux antara lain yaitu Autopsy, SleuthKit, kemudian Velocity. Autopsy dan SleuthKit digunakan untuk melakukan analisis terhadap file dan direktori pada sistem, sedangkan Velocity digunakan untuk menganalisis memori sistem dan menemukan jejak-jejak yang mencurigakan. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Miftahul Anam. Untuk pekerjaan cyber security di Indonesia, apakah sudah banyak atau masih sedikit, Kak? Nah, untuk pekerjaan di Indonesia, cyber security di Indonesia sendiri itu sudah banyak yang membuka lowongan. Contohnya sendiri seperti
apa itu Shopee, Bukalapak dan lain-lain itu membuka lowongan seperti itu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri. Untuk di perkuliahan kan ada MK keamanan jaringan kan Kak. Itu mempelajari apa saja ya Kak? Nah untuk waktu di semester saya sih waktu pelajaran keamanan jaringan itu pelajarin apa ya? Instalasi itu doang sih, instalasi Linux di menggunakan VMware. Hmm. Hmm. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Idham mengenai menurut experience kakak buat brute force dipakai buat apa saja ya kak. Nah untuk
serangan brute force sendiri itu biasanya digunakan untuk melakukan serangan seperti membobol sandi atau user dari login sistemnya itu sendiri, Kak. Kemudian untuk tips bagi pemula yang mau belajar cybersecurity itu apa aja ya, Kak? Nah, jadi untuk belajar cybersecurity itu kita harus belajar dari bahasa pemrogramannya sendiri yang pertama. Nah, untuk bahasa pemrogramannya sendiri itu kita bisa mempelajari bahasa pemrograman seperti Python, karena di Python sendiri itu biasa digunakan untuk melakukan coding untuk cybersecurity gitu, Kak. Mungkin seperti itu aja sih, Kak, pertanyaan-pertanyaan yang with you. Gimana teman-teman? Sudah tidak ada pertanyaan lagi?
apakah masih mau dijawab gitu pertanyaannya, Kak Salman? Apa mau dijawab? Sudah sih Kak, sudah cukup sudah. Oke, teman-teman, webinar hari ini kita tutup sampai di sini. Sebelum kita tutup acaranya, teman-teman bisa buka kameranya terlebih dahulu. Bisa open kamera dulu semuanya, biar kita bisa foto bersama. Teman-teman yang lain. Oke. Ya, udah nggak ada ya. Yaudah, kita foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat eh, materi dan juga para hadirin yang sudah mendengarkan webinar hari ini. Acara yang terakhir adalah penutup. Demikianlah acara webinar hari ini. Saya sebagai MC memohon maaf dan pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak ya.